Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Yohana Francisca Natalia dengan NIM 122000073 dan teman saya Kusuk Khotimah dengan NIM 1220007. Kami adalah mahasiswa Untak Surabaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas EAS Pendidikan Patriotisme dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang ancaman integrasi nasional terhadap kedaulatan NKRI non-militer dalam bidang sosial budaya. Keanekaragaman yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Dikatakan sebagai sebuah potensi karena keanekaragaman yang dimiliki tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang dapat menarik minat wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. Keanekaragaman bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan, bahkan ancaman. Walaupun keanekaragaman bangsa Indonesia selalu diarahkan pada persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, tetap saja bangsa Indonesia selalu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar Indonesia. Salah satunya adalah ancaman terhadap aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia yang merupakan ancaman non-militer. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian ancaman non-militer. Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah negara. Strategi untuk menghadapi ancaman yang berdimensi di bidang sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu-isu tersebut menjadi titik pangkal segala permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Ancaman dari luar berupa penetrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung, mempengaruhi tata nilai sampai pada tingkat lokal. Sebagai akibatnya, terjadi benturan tata nilai sehingga lambat laun nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa semakin terdesak. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang ancaman non-militer dari luar, yaitu westernisasi. Pengertian westernisasi adalah suatu proses di mana masyarakat di negara timur mengadopsi budaya barat di berbagai bidang seperti industri, teknologi, hukum, politik, ekonomi, gaya hidup, cara pakaian, gaya bahasa, alfabet, agama, filsafat, dan nilai-nilai. Westernisasi yang terjadi di Indonesia dapat membuat masyarakat kehilangan rasa nasionalisme dan jati diri bangsa. Selain itu, westernisasi juga dapat mengakibatkan budaya asli Indonesia semakin terkikis dan dilupakan oleh generasi muda karena menganggap kebudayaan barat lebih baik. Ciri-ciri westernisasi. Yang pertama, gaya hidup masyarakat mengalami perubahan dan meniru perkembangan yang terjadi di negara-negara barat. Misalnya, gaya hidup mewah, hedonisme, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah mengikuti kebiasaan sebagian masyarakat barat dalam mengonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang. Semakin maraknya pergaulan bebas dan perilaku seksual menyimpang di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, masyarakat semakin individual karena sikap gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia selama ini semakin terkikis. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Baik, sekian informasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dah.